saat ini alhamdulillah masih ada tahun 2025 masih ada saldo ini sebesar 1.641.000. Ya, mungkin uangnya ada sama Mbak Yuni tadi misalkan saya bilang Mbak, saya nggak pegang kalau bulan 1 nggak ada 13 ya Bu, nggak ada 13, bulan 12 aja, 11, 12, bulan 1 dan bulan 7 ya. Tetapi Ramadan itu menempati peringkatnya di paling atas setelah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kemuliaan Ramadan itu adalah ada satu malam yang ketika kita beribadah di malam itu, ibadah kita lebih baik daripada 1000 bulan lamanya. Dalam surah Al-Qadr, Allah menyampaikannya tanazzalul Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Khairun dalam bahasa Arab itu namanya ismut tafdil. Ismut tafdil itu kalimat pembanding. Kalau ada kalimat pembanding artinya bukan sama, betul? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Artinya malam qadar itu, Lailatul Qadar itu adalah khairun, lebih baik, bukan sama, gitu tak? Bukan sama, lebih baik daripada 1000 bulan. Apanya? Amalan-amalan yang kita lakukan di malam itu. Maka ketika datang Ramadan kita mesti mempersiapkan diri kita dengan baik. Jangan sampai Ramadan tiba kita masih biasa-biasa aja. Nabi itu mempersiapkan Ramadan itu 2 bulan sebelum Ramadan datang. Rasulullah 2 bulan itu sudah mempersiapkan diri untuk nyambut Ramadan secara khusus. Mulai tanggal 1 Rajab itu Rasulullah sudah mulai persiapan. Satu, Rasulullah memperbanyak doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa Sya'ban wa ballighna Ramadana. Itu doa yang senantiasa Nabi ajarin kepada kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Berkah artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan umur kami kepada bulan Ramadan. Kenapa Nabi minta sampai di bulan Ramadan? Karena di dalam Ramadan itu banyak fadilah, banyak keistimewaan. Umur kita kan terbatas. Umur umat Rasulullah itu paling pendek. Paling pendek di antara umur umat-umat sebelum Rasulullah. Nabi Nuh 950 tahun, mulai turun agak kurangin lagi 500 tahun. Nabi Ibrahim 180 tahun. Nabi Isa hanya 30 tahun, beliau belum menikah. Ya, Nabi Isa bukan meninggal, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit itu masih dalam kondisi bujang, masih belum menikah. Umur baru 30 tahun. Rasulullah itu dan umatnya umur perkiraan antara baina sittin wa sab'in. Itu kata Nabi, umurnya umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Nah, kalau dibandingkan dengan umur umat Nabi yang sebelum Rasulullah itu jauh. Amalannya kan juga jauh. Jadinya kita cuma 60 tahun, 60 tahun atau 70 tahun, kita ambil yang agak maksimal. 70 tahun umur kita. Kalau amalan kita sama dengan amalan
umat-umat Nabi sebelum Rasulullah, bandingannya jauh. Mereka 100 tahun aja, 100 tahun. Ibadahnya pasti lebih banyak, lebih lama. Tapi coba keutamaan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diberikan banyak keistimewaan. Kita umurnya pendek, tapi banyak keistimewaan yang Allah berikan buat kita. Di antaranya salah satunya adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tadi lebih baik daripada 1000 bulan. Kita kalkulasikan dengan tahun coba. 1000 bulan itu kalau dihitung dengan tahun itu sekitar 83 tahun 4 bulan kalau tidak salah. Kalau saya salah tolong diingetin. 83 tahun lebih 4 bulan. Satu kali kita dapat Lailatul Qadar, itu ibadah kita lebih baik daripada ibadah selama 83 tahun lebih, gitu kan? Kalau dapat satu kali, kalau kita dari umur 15 tahun balik sampai umur sekarang 50 tahun atau 60 tahun, seandainya ini nggak usah banyak-banyak dah, 10 kali dapat itu. 10 kali dapat Lailatul Qadar itu berarti 10 kali 830 tahun lebih. Kalau 10 kali kita dapat Lailatul Qadar dalam hidup kita nih, ibadah kita sudah lebih baik dari 830 tahun lebih lama. Subhanallah. Itu kalau baru 10 kali. Kalau umur kita 50 tahun dapatnya 20 kali, kalikan aja 1600 tahun, 1600 tahun lebih. Kalau kita dapatkan Lailatul Qadar, maka ketika datang Ramadan, ayo kita berlomba-lomba. Banyak amal kebaikan, banyak amal soleh yang bisa kita lakukan di Ramadan. Nabi begitu merindukan Ramadan, sampai 2 bulan sebelum Ramadan sudah persiapan, baik fisik ataupun mental. Sisi fisiknya beliau sudah mulai berpuasa di bulan Rajab. Tanggal 1 Rajab sudah mulai. Beliau sering puasa full, kadang Rajab itu full beliau puasa. Nanti puasa Syaban, kadang puasa, kadang enggak. Makanya beliau itu dawuhnya apa? Berpuasalah di bulan haram atau tinggalin. Berpuasalah atau tinggalin. Artinya monggo puasa di bulan Ramadan, enggak sebulan full itu enggak. Tapi monggo, kadang puasa, kadang enggak, kadang puasa, kadang enggak. Tapi kalau Rasulullah full kadang-kadang 2 bulan berpuasa sebelum Ramadan. Begitu Ramadan datang, ya udah biasa. Tapi coba yang enggak pernah puasa. Begitu Ramadan datang, hari pertama itu perut rasanya enggak cuma keroncongan, ada seriusan. Kalau keroncongan masih banyak mus. Kalau seriusan udah seriusan. Itu minggu pertama. Kalau nggak pernah puasa, makanya Nabi ajak puasa, kadang-kadang puasa. Kalau kita barangkali berat ya udah Senin Kamis aja dah. Senin Kamis puasa. Mulai bulan Rajab. Kalau terbiasa dengan Senin Kamis, tambahin barangkali ayam mungkin tambahin 3 hari di bulan. Di tengah bulan itu lebih baik. Nabi ngajarin puasa, doa. Yang pertama doa tadi, minta berkah di bulan Rajab dan Syaban, dan minta disampaikan umurnya sampai bulan Ramadan. Ini sampai jam berapa nih? 11 saja Pak. 11. Soalnya banyak acara. Bulan sampai zuhur. Jaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Nggak mungkin Rasulullah melakukan dosa, itu nggak mungkin, karena setiap nabi dan rasul itu maksum. Nabi yang makhluk yang terpilih, yang dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Maksum saja istighfar 100 kali. Kita kan tidak maksum, suami kita yang namanya maksum. Ada. Kalau ada, mohon maaf nih saya. Suaminya yang namanya maksum. Kanjeng Nabi itu maksum, artinya maksum dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Istighfarnya sehari semalam 100 kali. Lah kita dijaga dari dosa enggak? Ya keluar rumah aja, ini mau jalan aja dari rumah masing-masing ibu-ibu ini barangkali
Mudah-mudahan nggak ada. Barangkali udah mulai ada dosa sambil jalan si ibu itu bener-bener dah namanya tetangga dia mulai itu sambil jalan sudah mulai ada dosa, sambil jalan sudah mulai ada dosa. Nah itu yang kita nggak pernah diingetin. Kalau Nabi mau begitu sudah langsung diingetin kalau Nabi. Kalau kita kan enggak, dibiarin sampai kita ingat sendiri, ya Allah ternyata ini dosa, astagfirullahaladzim. Banyakin istighfar. Kenapa? Ternyata dengan istighfar itu rezeki kita bisa datang loh. Ya, insya Allah. Dengan memperbanyak istighfar, rezeki bisa datang. Datang dari arah yang nggak pernah kita sangka-sangka. Itu jaminan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada orang yang senang istighfar. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini jaminan Rasulullah ada 3. Orang yang senang istighfar, 1, masalahnya akan diberi solusi oleh Allah. 1, setiap kita punya urusan, punya masalah, Allah akan kasih jalan keluar. Amin. Yang kedua, penderitaan kita akan dirubah oleh Allah dengan kegembiraan, dengan kebahagiaan. Itu Nabi yang bilang, bukan saya. Kalau Nabi yang bilang pasti benar. Kalau belum terjadi, tungguin aja. Satu waktu pasti akan datang itu. Yang ketiga, warazaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka, tidak pernah diduga-duga buat orang yang suka istighfar. Ini perbanyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya,